Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Nugroho dari kelas 1C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hukum Islam Kontemporer. Hukum Islam kontemporer merupakan padanan dari masail fiqhiyah. Maka ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian hukum Islam kontemporer kepada wilayah kajian fikih atau isu-isu yang berkembang pada kurun waktu terakhir ini. Misalnya, hal ini dapat dilihat dari berbagai buku secara khusus yang diberi judul Masail Fiqhiyah atau Problematika Hukum Islam Kontemporer. Dalam buku ini, memang tidak ada didefinisikan eksplisit mengenai hukum Islam kontemporer. Tetapi, dengan melihat tema-tema yang diangkat, maka dengan mudah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian. Kecenderungan pemaknaan seperti ini dianut oleh banyak kalangan muslim di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia. Buku-buku yang tulis dengan judul Masail Fiqhiyah atau Problematika Hukum Islam Kontemporer memuat banyak sekali kasus baru atau problematika kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya. Karena itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu dikesankan bersifat responsif, yang artinya fikih dewasa ini semata-mata merespon persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum halal haramnya. Objek kajian hukum Islam kontemporer. Objek kajian hukum Islam kontemporer dikategorikan ke dalam beberapa aspek, diantaranya adalah yang pertama, aspek hukum keluarga. Hukum keluarga yang dimaksud di sini adalah semua hal yang terkait dengan pembahasan al-ahwah al-syahsiyah, antara lain meliputi pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, dan KB. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Hal ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap riba dan pengelolaan modern zakat. Karena itu, hukum Islam kontemporer selalu menyoroti masalah sistem bunga bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek pidana. Biasanya, pembahasan tentang aspek pidana syarat dengan isu-isu HAM dan humanis agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah kisas, potong tangan, hukum Islam, dan sistem hukum nasional, dan seterusnya. Yang keempat, aspek kewanitaan atau gender. Gaung dari mereka yang menyuarakan isu-isu gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer. Di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai wilayah laki-laki, di sini hukum Islam kontemporer terlihat banyak menyoroti masalah busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah aspek medis. Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Sejumlah isu-isu medis menghiasi pembahasan masail fikih, antara lain pencangkokan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat kontrasepsi, eutanasia, infertilitas dan fertilitas, operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, cloning, bayi tabung atau inseminasi buatan, dan bank air susu ibu. Yang keenam adalah aspek teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam. Misalnya, penyembelihan binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio dan televisi, memberi salam dengan bel, dan menggunakan hisab dengan meninggalkan ruqyat. Yang ketujuh, aspek politik. Di sekitar isu-isu politik, beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah negara Islam.
proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, wanita sebagai kepala negara atau presiden, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah aspek ibadah. Dalam persoalan ibadah, wacana yang berkembang juga tidak kalah menariknya. Kita bisa menyebut beberapa hal yang banyak dibahas dalam buku-buku masail fikih. Misalnya, tabungan haji, tayamum dengan selain tanah atau debu, ibadah kurban dan uang, menahan haid demi ibadah haji, naik haji dengan travel, dan seterusnya. Kemudian kesimpulannya, hukum Islam memiliki beberapa karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh sistem hukum yang lain. Ketelitian dalam memahami dan menganalisis setiap hukum Islam sangat diperlukan agar tidak termakan oleh waktu serta mampu menjawab tantangan zaman. Konsekuensi dinamika masyarakat adalah timbulnya era globalisasi yang mempengaruhi kehidupan. Pengaruh ini bisa dalam bentuk positif dengan arti menguntungkan kehidupan manusia, dan ada pula dalam bentuk negatif dengan arti merugikan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.